drafting base. Dengan posisi 1 poin yang dipegang oleh tim Liquid ID. Tapi jelas ya kesempatan masih terbuka lebar buat RRQ Hoshi. Dan ya mereka udah banyak bawain hal baru gak cuma dari player tadi, dari draft juga. Nah pertanyaannya apakah sekarang mau back to basic aja? Pakai meta yang pasti-pasti aja gak mau terlalu flash cannon atau mereka bakal coba lagi? Ya harusnya apapun yang mereka bawa harusnya udah disiapin kan. Iya pasti-pasti. Cuman tinggal kayak diperkuat lagi aja gimana komposisi yang mereka bawa. Sehingga kayak tadi high risk high reward soalnya kan. Dan akhirnya mereka yang bener-bener take a risk. Tapi lumayan takut sih ngeliat RRQ ya. Bayangkan Kevin belum pakai Fredrin. Oh iya bener juga. Ya. Tidak glue? Wow. Tapi chip yang terlepas dan langsung diprayo dan chip ini akan mengenable. Aran akan bisa menggunakan Masha. Hero Oke. jauh. Tapi ini bukan tentang glue berarti. Hmm, Karena chip yang sebenarnya memang lebih di concern sama RRQ kan di game pertama. betul. Dan sekarang dipakai. Benar, mereka bisa main agresif dan chip dari Leoni juga agak beda ya. First item fleeting, Ya, Oh makin cepat ya. semakin cepat. Nah berarti bisa diambil dong clue-nya sama RRQ. ya. Bisa, Dan bisa ada Valentina juga sebenarnya ya untuk sedikit double shortcut ya. mengantisipasi lah ya biar kayak gak mau kalah rotasinya. Ya. Siapa dulu nih? Nora Valen. Valen. Dan Marcelnya kembali ke list banning. Meskipun Nah, ya itu tuh. Frederick. Detektif Fredrin. Nah, Masih. muncul ya sekarang ya. Frednya ya lagi Masha. Nah ini yang gue bilang tadi ini sebenarnya combo chip dan juga Masha. Ya, lane Lah. jauh ikut fight. Iya dan ya sebenarnya Masha itu serem. Cuman seremnya dia kelihatan nggak serem karena nggak ada yang bisa mengenable dia buat join team fight terus-terusan. Ya, Tapi kalau ada chip pasti bisa kalau ada Iya. team fight besar. dan itu sukses dibawain juga sama tim Liquid kemarin kan. Betul. Oke. Dan ini butuh carry kah untuk Kuroki? Hero-hero tebel kayak begini. Susah. Semua marksman akan dikunci dengan Masha. In the end ya. Tapi at least ada yang harus bisa nge-damage juga gak sih Om? Kayak ini Fredrin harus dibocorin. Masyanya juga harus dihabisin. ya. Iya. Sebenarnya kalau aku lihat Frederick Cici oke. Oke. Cuman Cici kalau ketemu Masha juga bonyok nanti. Serba salah ya sekarang pilihannya ya. Oke. Tapi Sun Shin Sun Shin baik. masih flex tetap. Karena tadi kita udah ngeliat Sun Shin-nya ke tangan Kuroki. Tapi menuju ke arah banning phase yang kedua. Belum ada mid lane. Yif. Bisa ditutup. Yif. Banyak. Banyak banget sekarang untuk midnya. Parsha bisa dipakai, Lilia bisa dipakai. Iya, tapi kalau Yif kan typical Drichel ya. Yif Sky Pierce. Item kedua 3 ya. Ini kan udah scaling kan Masyanya. Kayak kemarin. Nutup hero scalingnya dengan kayak gitu. Cetian juga bisa. Prioritas eliminasinya justru ke arah Cetian ya. Sedangkan buat tim Liquid ID, kalau mau tutup, ini masalahnya Sun Shin Valen. Bentar, fleksibel ya. Masih flag. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya fleksibel. Benar. Ya mau main ke romer dulu atau kalau hero tank tebal Baxia sih. Kalau mereka mau ya. Buat tim Liquid eliminasi. Cici tapi. Gak masalah sama marksman ya. Iya, karena menurutku Cici di sini bisa pegang Fredrin. Ya. Fredrin sama Chip. Wah ini gambar siapa nih kali ini? Gaby lagi gambar siapa Gaby? Kyo ya? Kyo. 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 Gaby Omawa Weh, request. parah. Oh Omawa ya, Gaby ya. Oke, yes, oke. yes, 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 Tuh, yes, yes. Udah oke. Yes, yes. Ditunggu ya Gaby next match. Tapi keren loh. Astaga. Minggu lalu dia gambar siapa ya? Ada Kevin, juga. minggu lalu Oh, Kevin. Kevin. Minggu lalu Kevin. Hari Ya. ini Kyo. Siapa yang mau menggambar masa depan bersama Gaby? Wah. Oke, Harit menjadi pilihan terakhir di dalam list banning opsi Kara Gold Laner yang sekarang dibatasi. Yep, dan Xborg ya. Ya, ini hero yang bisa nutup Fredrin sebenarnya, Cici Xbox. Ya. Oh. Coach Honjau karena kan dia katanya ikut bermain ya di dalam gamenya ya. Ya nggak salah sih ya. Kemarin dia statementnya Iya, gitu kan. karena dia semangat banget. Iya dan dia ngerasain sebagai player Fredrin aku nggak bisa ketemu Cici dan juga Xborg. Iya. Oke, saya tahu rasanya. Bisa. Langsung di ban aja. Bener. Ikut merasakan apa yang dirasakan player ya. Itu harus mendengar, biasa. Tapi pick keempat dari RRQ. Tapi ya udah pasti butuh romer dulu yang bakal bisa dibuka. Kalau dulu kita ngeliat paketan second phase ban itu Franco Tigreal.
Cuman sekarang ada Grok. 2 kali pick, 0% win rate. Wah, Grok ada skin baru ya Om ya? Ada kolektor. Kolektor ya, yang kapal. Ih, bagus tau. Bagus banget. Aku Iya. punya. Oh, udah punya? Udah punya, Ih, aku kan keren cepet banget. Aku dulu user tank. Oh. Dulu. Sekarang aku Jawa Barat Novaria. Kira Gila. user ini dia, user gold. Aku all roll. Karena sama aja, sama-sama Gak ada cukup. power, hero Iya, power gak ada ya? Gak ada hero power, Nggak ada. semua sama aja. Cuma sama aja. Oke, tapi untuk 2 pick terakhir dari tim Liquid ID, mereka butuh mid lane pastinya magic damage yang belum terisi. Yaitu dia Yif dan juga Kari. Mereka ambil Karinya. Ya, biar gak bisa di meltdown ya. Fredrin chip ini akan cukup aman dan PR RRQ sekarang mau kemana nih? Karena kita bisa bilang RRQ mereka butuh hero yang scaling dan... Oke. Minato yang keluar. Wait. Oke, against all odds. Ini perdana keluar Gusion. Ya, tadi Odette, sekarang Gusion. Wow. Wow, hari ini ada hari Kejutan. hari cheese. Hah? Cheese pick. Oh, cheese pick. Tapi Gusion lawan Fredrin bisa kepegang tau. Pas dia lagi masuk, Di Dagger. tahunnya. di town. Udah gak pulang ini. Oke. Tapi ada resiko sih. At least Iya mencoba. ada resiko ya minimal tapi ya karinya mungkin dia bisa diincar. Ya. Tapi berarti ini akan ada Gusion jungle ya? Harusnya Harusnya Yusun Shin ya. Gold ya. Biasanya kan kalau ngeliat di luar sana Gusion mid pakai Petri ya biasanya. Super Ken sih. yang Harusnya ini di pegang. jungle, oke. Menarik. Sebuah kejutan lagi yang dibawakan oleh RRQ. Ya, dan apakah kejutan ini juga akan membuahkan hasil yang maksimal bagi RRQ Hoshi MPL Arena? Mana suaranya? Dan sekarang waktunya kita kembali ke dalam Land of Dawn. Oke. King Maharaja Kevin udah pakai hero power ya dengan katanya yang cuma bisa Fredrin. Sementara itu Super Ken debut bersama Gusion. Oh Tapi yang enggak ya? KOF ya. Pakai K. K. Tuh, ini K 2000 nih. Karena dia Ken Om. Ken. Oh iya benar. Oh, biar sesuai nama. Betul. Tapi ya ini dia untuk bagaimana superiornya ya, Gift di landing. Dia bisa nge-hit sambil kabur. Yep. Dan Masya punya 3 bar HP ya. Ya, Jadi kalau kita bicara landingnya bagaimana ya selama dia sabar gak terlalu ngepok juga masih akan baik-baik saja. oke. Ini dia untuk setelan emblemnya juga. Masya, Master Assassin, Mhm. Lethal, Trill, jahat ini mah. Ya pokoknya pengennya Thunderclap hilang satu lah pokoknya ya. Kedua Marksman juga masih menggunakan emblem fighter. Jadi sama-sama akan berusaha untuk sustain di lane-nya. Oke. Tapi ya Kuroki udah ini dia. Memberikan pressure yang dimana Yisun Shin Gold Lane. Pastinya enak banget ya untuk bisa menangin laning Om. Betul. Tapi Leoni? Wah, sedikit damage yang bakal coba untuk disampaikan dari Leoni ke arah Kuroki. Dan harusnya masih aman sih kalkulasi dari Kuroki. Dan cukup tenang ya untuk tidak buru-buru untuk ngeluarin cara flickernya juga. Sembari menunggu Idok hadir membantu keberadaan dari Kuroki. Tapi Kyo menumpuk wave minionnya. Wah, ini bakal Kuroki. coba untuk balik lagi sih. Dan damage dari Leoni lumayan cukup untuk menguras lagi regen HP yang baru aja di level sama Ya. Kuroki. Nyaris tadi ya. Nyaris banget. Tapi ya ini freeze lane lagi-lagi. Kuroki pasti akan terhambat untuk perolehan gold dia. Gak dapat tadi. Gak dapat. Gak dapat. Yap, karena tadi ngehitnya ke Kyo-nya ya. Yap, oke. Kalau Leoni udah hadir kembali untuk bisa mencari lagi informasi demi informasi. Tapi ya seperti biasa, RRQ mereka lebih memilih untuk setup turtle duluan. Ya, sekarang prioritas karena objektif dan Stormman yang connect karena 2 player sekaligus first blood. Langsung menjadi pembuka bagi RRQ dan pastinya bonus turtle untuk mereka. Yap, itu dia early yang manis pastinya ya. Bagaimana juga Drichel akan dipukul mundur RRQ. Mereka bangkit dengan membuktikan bahwa power dari Gusion ini masih sangat worth. Yap. Langsung ya. Daripada bingung untuk mencicil musuh langsung pakai hero yang bisa nge-burst. Dan tadi memang dapat karena hanya 2 yang berusaha untuk melakukan setup. Masya, ini cukup jarang sebenarnya untuk bisa join tadi. Di turtle yang pertama. Ya, ditahan ya. Oke. Bakal dipegang Ojok kah? Tuh, si aman. Nah ini nih skinnya kan yang baru ya Meh. Tectonic Charge buat kabur terlebih dahulu. Audience prediction kita ada di tim Liquid ID 56%. Wow, lumayan tipis perbedaannya. Tapi ya balik lagi kalau kita ngomongin early game dari RRQ, ini jauh berbeda sih dengan apa yang mereka bawakan di game sebelumnya. Yap. Sembari juga sebenarnya kayaknya untuk tim Liquid mereka agak menahan
Karena mereka tahu untuk powernya nanti bakal ada di arah mid to the late game untuk Aran dan juga Kyo-nya Om. Yap, lebih sabar berarti ya sekarang. Apalagi buat Aran yang seharusnya nih Aran jadi poros utama juga nanti. Yap. Dan Aran masih tetap dengan item kemarin yang dibawakan. First item langsung ke si Halberd dulu. Oke. Si Halberd ya. Dan juga kita belum ngeliat lagi gimana panen point kill yang sangat-sangat memungkinkan untuk dibawakan oleh Gusion. Dan Super Dan. Wah, akan coba untuk dijebak kah? Ya. Tapi enggak ya, enggak kena untuk efek taunt-nya. Yep. Walaupun sebenarnya juga harusnya dari tim Liquid tahu ya Super Dan nggak ada flicker. Sehingga tidak terlalu dipaksakan juga. Memilih untuk sabar dulu. Nah ini dibuka lagi visionnya dan Idok gak mau kalah pastinya untuk nge-screening satu sama lain Om. betul. Fast clear juga ini masih bisa dimainkan dengan RRQ. Yes. Buat sekarang jadi ya beda lah ya. Kalau di game pertama mereka punya Marcel yang nggak bisa nge-clear. Nah bedanya sekarang dari Groknya bisa bantu buat bisa nge-clear lane. Ya. Dan di saat kayak nanti shortcut dibuka nih, misalkan pemain-pemain dari tim Liquid muncul, bisa di Tectonic Charge kan? Bisa. Kumpul semua di situ ya. Ya, selama ada barirnya ya nanti. Yap. Ya, Oke. itu dia. Ini Rinsnya udah siap dengan shortcut tipuan Om. Betul, udah keambil juga ya. Jadi sama-sama bisa memanggil bala bantuan. Tinggal siapa yang lebih duluan nanti buat ngebuka shortcutnya yang seharusnya TLID. Mereka pasti yang setup duluan. Harusnya ya, secara hero yang dibawakan juga tank jungler. Cuman ya kembali lagi nih sedikit berbeda. Tank junglernya nggak mau terlalu terburu-buru untuk ambil objektif. Kayak Turtle 1 tadi diambil RRQ dan sekarang terjadi keramaian di Turtle. Oke, apakah shortcut akan dibuka tapi tidak sempat karena Leoni langsung menghilang dengan instan. Itu waktu yang sangat singkat sih dan objektif. Jadi fokus utama dan oke, RRQ apakah masih akan coba untuk menabrak lagi Flicker? Tertrigger bagi seorang Q dan outer turret top lane langsung menghilang. Ya itu keuntungan berlipat ganda ya untuk RRQ. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin Turtle dan Leoni kali ini shortcutnya dibuka. Oke, langsung memanggil juga beberapa player karena ternyata datang dari RRQ Hoshi. Dibalaskan dengan shortcut yang sama juga. Di fight besar akan tercipta tapi Riz bisakah selamat kena pertukaran dengan Leoni sudah terjadi. Meanwhile dia ada yang berbeda, Super Dan masih punya satu darah terakhir yang akan menjadi milik dari Kevin juga. Idong bersama Kuroki. Masih bisa bertahan untuk Kuroki tapi tidak untuk Idok. Ya dan tidak dengan outer middle turret yang dipilih untuk didorong. Tapi lihat Aran. Di arah yang berbeda. Hampir ada 1v1 situation. Wah. Yang mungkin bisa menjadi mimpi buruk bagi salah satu player. Ya tapi itu Super Ken kan memang gak ikut fight ya. Tadi memilih untuk dorong tengah. Tapi sayangnya outer middle turretnya gak hancur Om. Yap. Dan keunggulan tuh RRQ langsung habis. Iya. Kayak keunggulan mereka 2000-3000 gol tadi sudah terhapuskan semuanya dan Aran ya. Sebuah momen yang tercipta tadi dari dia dengan Thunderclap yang dimiliki bersama dengan Wild Power yang bisa mengeliminasi lawan juga. Jadi tadi ya yang pertama kali membuka shortcut berarti Rins, disusul dengan Leoni tadi. Buka Rins duluan ya ternyata. Iya. Soalnya kaget ya yang masuk Super Dan. Ternyata punya temennya. Punya teman. Saya ya, kena teman. tipu loh. Bertahun-tahun masih kena tipu di sini ya. Sama soalnya bentuknya kan. Bener. Oke, tapi untuk goldnya yang memang sebenarnya udah dipersempit nih gapnya oleh tim Liquid setelah dapetin beberapa poin kill juga. Cuman tetap ya keunggulannya masih dipegang sama RRQ. Yap. Dan first item untuk Leoni ternyata bukan fleetingnya, tapi Radiant Armor dulu. Kondisional ya. Siap conditional, ada Super Can soalnya. Bisa nge-burst banget nanti dengan Shadow Blade dia. Oh Super Ken. Wow. Oke. Harus hati-hati karena ketemunya sama Chip nih. Ya, bisa dibalikin ya nanti. Ya, dan itu dia jawabannya kenapa Radiant Armor jadi prioritas ya. Kayak Yep. begitu. Bisa aja ketemu dan kalau misalkan tadi pakai fleeting time mungkin bisa di-commit aja sama Super Ken. Tipis ya jatuhnya juga. Oke, dan ini banyak dagger nih yang dipegang dengan Super Can. Ya, bahkan dari turtle-nya udah mulai kehilangan setengah darahnya. Leoni akan segera ngebuka selanjutnya satu buah shortcut. Yang menjadi awal dari Kevin mendapatkan turtle. Real manipulation yang bakal dimainkan oleh seorang Trisha menahan Idok supaya nggak bisa keluar. Tapi Super Can-nya tumbang. Diturunkan dengan Leoni bahkan Q. Bebas Super dan dikejar. Damage dari Q. Dan flicker offensive. Dan- Yang membuahkan hasil maksimal untuk tim Liquid ID. Wow, itu dia seketika keadaan kembali berbalik tim Liquid ID. Mereka memecah belah tim fight. Oh, tapi Kuroki Masih bisa. Straight elimination ke arah Q. Menjadi keuntungan yang sangat besar harusnya buat RRQ Hoshi. Yes, itu dia Kuroki yang hadir. Turtle ship yang ditabrakin mendapatkan targeting yang begitu optimal Om. Ya, tapi belum. Karena untuk damage-nya sendiri meskipun Kyo-nya tumbang, ini ada Aran. Aran yang bisa mengincar pemegang Retribution Super Can.
ditabrak dengan Thunderclap plus bonusnya juga. Masih ada Wild Power yang membuat damage-nya sangat berkali-kali lipat. Ya udah si Albert malah Victor lagi om, gila. Iya, dia udah jadi sih kalau bicara penetration ya. Oracle juga untuk Kevin. Jadi dari sisi mungkin untuk bar pasifnya dia ya. Ini akan bisa mengisi plus 30% juga, apalagi dia membawakan emblem support. Tapi Divine Glaive ya buat Super Kenop, team fight. Bakal langsung ditabrak Kevin, menghilang dalam instan. Tapi masalah dipertukarkan ke arah seorang Rick juga. Dan lihat damage yang bisa masuk ke bagian belakang. Kuroki ikut menghilang, Aran masih punya satu darah terakhir untuk melarikan diri. Dan Super Dan masih berusaha untuk menghadapi dua player sekaligus. Mereka selamat dan yang berbeda. What? Super Ken jatuh ke tangan Aran. Wah, tapi ini kayaknya memang langsung disaksikan oleh RRQ Clay. Wah, gimana nih Clay? Gimana Clay? Lagi keadaannya mulai berbalik nih. Kalian bisa langsung aja sapa-sapa Clay di channel official di streamer MPL ID. Tapi team fight yang ternyata lagi-lagi dipecah belah Om Wawa. Ya itu dia yang kita bilang. Ada Q, kalau Q-nya tuh Bang Arannya yang sebenarnya masalah besar. Asli. Ya karena Aran punya 3 bar HP. Dan 1 bar HP-nya aja itu 2 kali pukul Wild Power. Hilang separuh tadi musuhnya. Bahkan deh kalau yang kena ke Super Ken-nya hilang langsung Super Ken. Itu tadi bener-bener ditangkap hidup-hidup ya. Berat sih. Yeah. Damage-nya udah makin sakit lagi kan. Ini bakal menuju ke arah Blade of oh. Despair harusnya, tapi Super Dan. Oke, surprise! Shortcut langsung dibuka. Super Dan. Ya udah emang gak ada jalan keluar lagi sih kalau udah kayak gitu. Itu gak bisa juga gitu kan. Ya, Bisa, itu bisa. ritual welcome dari tim Liquid. Iya. Selamat datang Super Dan. Welcome to MPL ya. Tapi fleeting time udah selesai sekarang Om. Yap. Buat Akan Leoni. lebih menambah lagi daya kejut dari tim Liquid. Ini masalah mereka hanya punya 4 player aja dan sekarang Real Manipulation akan dibuka. Tapi Hidup tetap gak bisa selamat dan Leoni masuk dari bagian belakang. sakitnya. Coba untuk menghasil 3 player di bagian belakang. Dan sekarang waktunya untuk RQ Hoshi mundur lagi. Kyo bermain agresif, flicker dimainkan. Dan ditabrak bahkan 2 player bisa dihilangkan. Permainan Stormbind yang mungkin akan sedikit diselamatkan. Tapi 4 player masalahnya sudah hilang dari RQ Hoshi. Oke, Liquid sabar. Sepertinya mengamuk seada-adanya dan lihat Richel. Wow, mengakibatkan 4 pemain dari RRQ hilang. Seketika semuanya yang sudah dibangun sudah dari early untuk RRQ. Gak ada apa-apanya. Yap, dan ini bahkan mereka masih bisa datang lagi loh. Leoni bisa menggunakan tunnel dia, buka shortcut, fight tetap ada dan Lordnya ini masih bisa agak di cover nanti. Masalah tadi RRQ tuh udah mundur. Mereka udah, oke, ambil aja objektifnya. Tapi ternyata flicker, the way flicker dikeluarin semua. Apa itu mundur? Iya, Katanya. flicker. Dan ya itu decision yang luar biasa ya dari tim Liquid ID. Ya, Ya, decision meskipun- yang cepat ya. Ya, tapi agak overcommit sih. Benar. Karena mereka dapetin Lord juga kan sebenarnya ya. Oke, Aran punya BOD. Ini pastinya kondisi yang sangat bagus untuk tim Liquid. Belum ada yang bisa menumbangkan Aran ya, kecuali Bestara tadi. Yap. Benar-benar diving dan pukul hero. Tapi ya susah juga gak sih? Siapa yang bisa numbangin Aran secara cepat Om? Kuroki paling? Susah, Susah juga. karena menurutku Idok di sini dipukul Thunderclap sekali, ada basic attack yang 2 kali dengan Wild Power, itu kan tinggal separuh tuh. Yep. Jadi cuma butuh dua bar HP dari Masya nanti. Yep. Tapi harusnya RRQ juga mereka bisa punya nafas lagi ya. Karena tadi Lordnya kan gak di follow up secara maksimal. Semenjak banyak aksi penggerbekan yang dimasukin ke dalam base turret tadi. Akhirnya jadi banyak korban berjatuhan. Tapi ada We Know This by Gopay. Ini menjadi debut cushion di MPL ID 17 setelah terakhir kali digunakan. Wah. Wow, pertukaran yang tiba-tiba terjadi ya. Setelah kita ngebahas dari coachingnya juga, tapi Richel ngebuka 1 buah Real Manipulation kayaknya nggak akan berbuat terlalu banyak. Stormbind untuk dimainkan dan mereka Super Kenya berhasil memberikan damage yang maksimal, tapi 3 player terjebak. Dan malah ngebuat Super Dan harus meleset. hilang. Kuroki memang masih ada damage. Kyo, 1 hit terakhir dari Kuroki dan tinggal Kevin saja yang harus mereka selesaikan. Untuk bisa mendapatkan double kill wipeout untuk RRQ Hoshi. Oke, mereka akan kembali memupuk keunggulannya RRQ. Mereka secure wipeout. Oke, Aran sendirian. kesempatan masih ada. Ini harus hati-hati juga ya buat Aran, jangan maju sendirian, oke? Wah, masih ada sih ini power damage dari seorang Aran. Dan masalahnya menghadapi 3 player sekaligus tidak ada trade yang terjadi. Ya, mungkin itu hanya membeli waktu juga agar pemain-pemain dari tim Liquid bisa hadir kembali untuk bisa memperkuat bagaimana defensifnya. Tapi tim Liquid mereka beradu dengan hype mereka sendiri. Benar, terbawa adrenalin, mungkin topik untuk tim Liquid kali ini. Ya,
mereka sudah unggul tadi. Tapi menurutku tadi Aran gak perlu tumbang, karena itu 1 lawan 3. Ya. Definisi dari dia benar-benar pengen menumbangkan Kuroki, tapi ternyata bisa di-dodge untuk damage dia. Leon nih konsil. Oke, apakah ada target lain ya untuk bisa langsung ngebawa Aran ke area team fight? Yep. Karena ketika shortcut terbuka dia bisa langsung masuk, tapi masalah tabrakan sekarang Tekton Charge Connect. Real Manipulation kembali lagi terlihat di sana, tapi masalahnya Kuroki berhasil di take down, tidak ada damage. Aran Berarti yang bisa tersisa, tidak ada Kuroki, tidak ada Super Cat, dan berarti sekarang tim Liquid ID bisa menguasai area Lord. Ya dan masalahnya Kevinnya selamat loh. Tadi targeting memang langsung ke Kevin sang pemegang Retribution, tapi dia bisa kabur mundur dengan backup yang baik dan akhirnya Lord berhasil di take over oleh tim Liquid ID. Yap, dan kehadiran dari Chip yang bisa membuka shortcut yang membuat Aran juga bisa hadir tepat waktu tadi. Dan RRQ unggul sedikit tiba-tiba dibalikkan lagi oleh tim Liquid ID. Ini dua-duanya harus reset dulu sih. Kayak udah mulai Tenang mengejar dulu dengan ya. tempo adrenalin. Bener, tapi aku ngecek tadi kayaknya heart rate-nya oke-oke aja nih. Oh idok. Udah mulai 123 deg-degan. idok. Wajar sih. Wah Kuroki sama Kyo. Kyo. God laner panas. Karena emang sepenting itu kan peran dari Kuroki dan Super Can Damage Dealer. Kalau misalnya mereka tumbang, efeknya kayak tadi, langsung hilang. Buset Kevin, 143 dia kenceng banget nih. Deg-degan tadi hampir tumbang soalnya. Iya, itu dikit lagi tadi. Hampir. Ya. Dan sekarang masalahnya, Lord sudah mulai mendekat dan pastinya mereka bisa ngebawa 5 player sekaligus loh. Oke, tapi ya mencari lagi informasi dengan Magic Sentry. Tim Liquid hati-hati. Mereka juga akan bisa banget untuk dipanis kalau terlalu overcommit kayak tadi. Ya, Leon ini salah satunya yang mungkin bisa aja dipanis tapi masih ada micro HP bar yang tidak terlihat di sana. Tapi at least mereka dapetin 1 base turret. Iya, dia flicker tadi ya Leon. Yap. Dan ini juga reset ya berarti. Belum ada yang celah sekarang karena sama-sama sebenarnya saling terlalu tinggi sebenarnya untuk temponya. Jadi sama-sama saling memanfaatkan kesalahan satu sama lain. Ya harus punish ya. Kayak tadi kan TL-nya terlalu dalam masuk bisa dipunish. RRQ juga pas mau inisiasi. Tapi ya ini dia perbandingan dari segi gold yang gak terlalu jauh. Jadi itemnya juga kejar-mengejar nih Om Wawa. Yap. Dari sisi item sudah hampir jadi semuanya. Ya. Winter Crown kan nanti buat Super Ken. Atau mau main agresif aja nih. Langsung Skypierce di last item. Wah, kayaknya Winter ya. Butuh finisher gak Karena sih? dia yang dari tadi kena peluk Masya. Winter, itu dia. Udah selesai juga, jadi lumayan aman sebenarnya. Masya musuh utamanya pasti Winter ya. Winter atau Wind of Nature. Oke, kembali tenang. Gold masih tarik-menarik juga satu sama lain. Cuman satu kerugian yang harus dialami oleh RRQ adalah mereka kehilangan 1 buah base turret dari tengah. Yap. Tapi kerugian untuk TLID juga lumayan banyak kan tadi. Mungkin seperti beberapa bounty mereka yang memang udah pecah juga. Dan dengan tempo pelan lagi nih sekarang. 30 detik siapa yang bakal buka rumput dulu nih. Siapa yang berani buat buka rumput? Karena secara badan ada idok kan kalau dari sisi RRQ. Wah, tapi agak serem sih Om kalau misalnya RQ, Kevin keluar ya. Karena ya ada chip. Sementara kalau misalnya untuk Valentina dari Reigns, dia masih banyak pilihan nih sekarang mau ngambil ke arah shortcut atau real world manipulation dalam kondisi seperti ini. Yep. Dari Reigns juga ada di top lane, ngebersihin biar nanti mereka lebih enak untuk start di Lord. Oke. Kalau bicara tentang entahlah itu mau shortcut atau real manipulation tergantung kondisi biasanya ya. Tapi kayaknya sejauh ini yang works masih di shortcut. Shortcut, benar. Seakannya buat shortcut, karena mereka bisa split juga kan. Yep. Dari sisi tim Liquid, mereka bisa biarin ini Arannya dorong di bagian kanan. Biarin aja nanti chipnya tunggu shortcut. Ya, soalnya kalau nggak shortcut tadi kayak real manipulation dia diem kan. Bisa dicari banget gitu loh sama pemain dari tim Liquid. Dan Dari sekarang belakang. Leoni Korsi Dari ada di belakang. Oh no! Oke. Ya horor banget karena sekarang Leoni langsung ngebuka 1 buah shortcut dan langsung dikejar ke arah Super Ken. Aran sendirian solo pick up. Ke arah Super Ken, nyisakan berarti beberapa player saja. Stormwind udah mulai dimainkan coba untuk nge-delay apapun pergerakan dari tim Liquid ID. Tapi masalahnya terjebak sudah. 1 pemain Super Dan yang coba nge-buying time begitu lama. Tapi Aran masih ada di area mid lane. Wah ini chip masalah besar sih. Tapi RRQ mereka hanya bertahan dengan 3 pemain saja. 1 menit terakhir mau coba untuk langsung di-push kah? Tapi ini bakal jadi ancaman yang begitu berbahaya buat tim Liquid ID. Ada 1 base turret yang akan lebih mahal untuk bisa mereka amankan. Oke, pelan-pelan pastinya dari tim Liquid. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Leon yang kembali lagi membuka shortcut membawa Aran langsung dan langsung damage-nya. Kode ke arah Idok hilang. Riz dan Kuroki menjadi 2 pemain terakhir tapi base-nya sudah hilang. Tim
menjadi pemuncak klasemen sementara di minggu yang kedua. Yap, dan belum ada poin kemenangan sama sekali bagi RRQ Hoshi. Jelas ini lampu kuning menuju merah bagi mereka, tapi tim Liquid sangat stabil, sangat konsisten, tidak kehilangan satu game. Yep. Dan bahkan draft mereka dengan romer yang sangat fresh sekali. Leoni, Wow. ini seakan-akan rookie yang memang sangat membawakan sesuatu yang baru untuk MPL ID. Oke, banyak kejutan dari RRQ, player, draft. Ya, tapi mereka berhadapan dengan tim Liquid yang lagi solid-solidnya juga. Kosong lokasinya. Tanpa ampun 2-0 dan berarti 3 match yang dilalui oleh RRQ Hoshi belum menemukan titik cerah untuk kemenangan, tapi tim Liquid 4 kemenangan beruntun untuk mereka. Ya, menjawab semua